Oke, kita masuk ke materi ke-10 teman-teman ya. Instrumen dan produk keuangan. Sudah tampak nggak? Udah kelihatan ya? Udah Pak, udah kelihatan. Udah ya. Oke. Halo, halo, halo. Tes. Ya, jadi barang siapa yang memberi kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala ya orang yang kita ajakannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau kita mengajak kebaikan kepada orang, kalau orang tersebut melakukan yang kita ajak gitu ya, yang kita kasih tahu, yang kita ajarin, insya Allah kita juga dapat pahala dari kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Gitu. Ini mungkin sharing hadis aja teman-teman ya. Nah ini gambaran besar perkuliahan kita ya. Sekarang kita masuk ke instrumen keuangan. Jadi ada lembaga, ada pasar, ada instrumen. Instrumen itu adalah produknya ya teman-teman. Produknya. Jadi kalau lembaga itu pihaknya atau orangnya atau perusahaannya, pasar di tempatnya, nah instrumennya ada produknya. Jadi misalnya bank dia menerbitkan obligasi di pasar uang misalnya gitu ya. Berarti kan instrumen itu adalah obligasi. Lembaganya bank, pasarnya pasar uang antar bank misalnya gitu ya. Instrumennya adalah obligasi seperti itu. Jadi kita sekarang akan belajar mengenai instrumen keuangan. Ini ada materinya, ada instrumen keuangan, instrumen pasar modal, instrumen pasar uang, dan produk keuangan syariah. Ya, harapannya teman-teman bisa memahami instrumen dan produk keuangan yang dapat digunakan, serta kaitannya dengan aset dan liabilitas dalam neraca perusahaan. Jadi, jika teman-teman sebagai manajer keuangan ya, investasi tentu di pasar keuangan, atau di pasar modal, atau di lembaga keuangan, seperti itu ya. Instrumennya apa? Instrumennya saham, contoh seperti itu. Pendanaan, teman-teman butuh dana, butuh uang, teman-teman minjem ke bank ya, atau misalnya menerbitkan obligasi, menerbitkan saham gitu ya. Kami yang modal kerja juga gitu ya, modal kerja kalau memang duitnya ada oke, kalau duitnya nggak ada ya kita butuh pendanaan seperti itu. Dividen tentu untuk pemegang saham ya. Nah, dividen ini tentu dia bisa menjadi salah satu apa ya salah satu magnet atau pertimbangan investor untuk berinvestasi di perusahaan kita itu misalnya gitu. Misalnya kita punya perusahaan dividennya lumayan, tentu itu akan menarik minat investor ya. Kalau minat investor menarik, rating kita menjadi besar, menjadi tinggi, jadi baik, bagus gitu ya. Sehingga kita mudah jika butuh pendanaan. Oke, nah itu tadi ya perjalanan atau mekanisme keuangan di perusahaan. Nah ini corporate finance ya, investasi, instrumen keuangan, financial market ya. Nah ini ada namanya instrumen keuangan di sini. Nah kita mau investasi, instrumennya apa, produknya apa, pendanaan produknya apa, modal kerja produknya apa, seperti itu. Jadi, kalau instrumen ini lebih ke produknya atau objeknya gitu ya. Nah, kalau instrumen keuangan ini adalah instrumen kebijakan publik seperti pinjaman bersubsidi, jaminan kredit, dan skema pembiayaan ekuitas dan mengatasi pasar dialami oleh perusahaan dalam menengah untuk mempromosikan investasi produktif dengan cara yang tidak akan menghasilkan investasi pada sendiri. Jadi, kurang lebih, nah ini instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset, keuangan, kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lainnya. Jadi, instrumen keuangan ini adalah kontrak yang menambah nilai. Gitu. Tambah nilai di mana nih? Di aset, atau di liabilitas, atau di ekuitas. Jadi dia akan berpengaruh pada laporan keuangan, khususnya di balance sheet atau neraca keuangan ya. Nah ini instrumen keuangan akan berdampak pada peningkatan aset keuangan ya. Kalau kita instrumen aset, aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain seperti saham, hak kontraktual untuk menerima kas dari entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan
investasi yang berpotensi menggunakan tersebut ya. Jadi intinya adalah instrumen atau produk yang dia menambah pada sisi aset ya. Kalau kita menerbitin obligasi, dia akan bertambah kasnya seperti itu. Ada uang yang kita terima, uang masuk. Liabilitas ini ya kewajiban ya dan menunjukkan utang. Jadi kewajiban kita ketika kita mengambil produk liabilitas, maka kita punya kewajiban untuk menyerahkan kas ya. Jadi kita ngebayar ya. Bayar orang lain, bayar kepada pihak yang minjemin duit seperti itu. Nah, ini kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan ekuitas dan merupakan non derivatif dan derivatif. Jadi kontrak keuangan di liabilitas ini intinya adalah dia akan menambah di sisi kewajiban. Misalnya kita pinjam uang lah gitu ya. Kalau kita pinjam uang kan kita punya kewajiban untuk bayar. Ini instrumen liabilitas. Instrumen ekuitas ada setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas dan dengan seluruh liabilitasnya. Ini contohnya saham ya, jadi dia menambah di sisi ekuitas. Nah, ini pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Nah, ini macam-macam ya. Pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diberikannya, selain lembaga dan publik yang berkaitan dengan efek. Di pasar modal ini dia ngurusin saham lah kurang lebih gitu ya, gampang ya. Karena kita perusahaan kecil, kita butuh modal, kita ingin go public, kita ingin menghimpun dana dari masyarakat, cara dari masyarakat umum, kita melakukan IPO atau penawaran umum. Ini kita mulai mulai terjun di lantai bursa seperti itu kurang lebih namanya. Yang menjadi perusahaan TBK, dan itu tentu ada konsekuensinya, ada regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang harus kita ikuti. Dari penawaran umum kita jual saham, saham pertama, kemudian saham kita diperdagangkan dan seterusnya gitu ya. Termasuk profesi yang berkaitan dengan efeknya itu ada apa namanya WPPE kalau nggak salah ya, wali ya pokoknya ada sertifikasi seperti itu, ada profesinya yang terkait dengan pasar modal ya. Nah, ini instrumen pasar modal apa aja sih ya? Ada saham, obligasi, reksadana, derivatif atau turunan ya. Kontrak berjangka atau futur, nah ini kontrak yang membeli atau menjual sesuatu yang dapat berupa indeks sama obligasi. Jadi saham itu dibikin produk lagi, lainnya adalah saham gitu ya. Jadi dari turunannya, jadi kita punya saham nih, sahamnya kita jual lagi, tapi kita jual ke 3 orang misalnya gitu ya. Saya punya saham nih di PT ini, kita jual ke 3 orang, nah itu produk turunan dari saham tersebut. Jadi kalau pasar modal itu ada instrumen saham, obligasi, reksadana, derivatif ya. Kalau saham ada saham biasa, ada saham syariah ya. Jadi kalau saham itu bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang dapat berbentuk warkat atau tanpa warkat. Di saham itu istilahnya bukti kepemilikan. Kita memiliki perusahaan tersebut, suatu perusahaan. Nah, itu saham. Sebenarnya kalau saham syariah itu tentu ada aturan-aturannya ya. Itu saham yang sesuai syariah gitu ya. Adapun ya salah satunya ada beberapa ya. Saham syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Satu, emiten atau perusahaan yang kita beli sahamnya itu tidak melakukan kegiatan yang melanggar syariah. Jadi dari sisi usahanya tidak melanggar syariah. Yang kedua, emiten memenuhi rasio-rasio keuangan. Ya, ada rasio keuangan yang harus dipenuhi. Jadi utangnya yang berbasis bunga dengan aset tidak boleh lebih dari 45%. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan Ya, diam dulu, tidak boleh lebih dari 10%. Seperti itu ya. Saham, kemudian obligasi itu surat utang ya. Obligasi itu artinya orang yang atau pihak atau perusahaan yang menerbitkan obligasi itu dia istilahnya nyari utangan gitu ya. Ini saya obligasi nih, untuk obligasi misalnya 10 juta, terus nanti ada jangka waktunya berapa lama, dapatnya berapa gitu ya. Ya, kuponnya, ya, macam-macam jenis obligasi ya, ada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, obligasi retail.
ori atau super retail. Sukuk itu adalah obligasi syariah ya, obligasi tapi syariah. Nah, oleh karena itu dia bentuk akadnya biasanya bukan pinjaman tapi sewa menyewa seperti itu ya, sewa menyewa aset. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat ya. Jadi ini ada syariah juga ya. Jadi ada investor dikumpulin, ada manajer investasinya, kemudian dari manajer investasi ini baru diinvestasikan ke portofolio A, B, C gitu ya. Dari reksadana. Sementara kalau derivatif atau produk derivatif ini atau turunan ya. Ini dengan atau peluang keuntungan terkait dengan kinerja aset lain ya. Jadi kalau tadi saya bilang yang saya punya saham, saya jual ke 3 orang. Eh, Kalau sahamnya naik, saya bisa bayar 3 orang ini. Gitu. Sementara kalau sahamnya turun ya saya nggak bisa bayar. Saya gagal bayar. Itu namanya produk turunan. Jadi bergantung dengan produk-produk yang lain gitu ya. Kalau sahamnya naik, berarti saya bayar ke 3 orang itu naik, bagus saya bisa bayar. Kalau sahamnya turun, eh, saya nggak bisa bayar, gagal bayar. Ini instrumen pasar modal. Kemudian kita masuk ke instrumen pasar uang. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya, tidak ada. Tadi ya pasar modal, pasar uang itu kalau kita bicara pasar berarti surplus dan defisit bertemu secara langsung. Pasar uang ada tempat pertemuan antara pemberi dana dan calon konsumen ya. Nah, ini fungsi pasar uang ya, sumber pembiayaan, fasilitator dan mediator, penghimpun dana masyarakat, menawarkan investasi kepada masyarakat. Ya, contoh pasar uang, instrumen pasar uang antar bank ya. Ini pinjaman antar bank. Jadi misalnya ada bank yang kalah clearing ya. Jadi misalnya ada orang transfer dari bank A ke bank B, ternyata di bank B tidak ada dananya, nah itu dia harus pinjam. Pinjam di mana? Di pasar uang antar bank. Ini pasar uang antar bank. Jadi bank itu minjam ke bank lain. Tentu ada bunganya seperti itu. Ada sertifikat Bank Indonesia ya. Ini surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Biasanya untuk operasi pemerintah ya, open market policy. Gitu. Jadi misalnya jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka ditarik melalui bisa dikurangi melalui sertifikat Bank Indonesia. Ada sertifikat deposito, nah ini juga sama ya per bank ya. Disebutkan untuk unjuk dengan nominal tertentu yang waktunya bervariasi sesuai dengan keinginan bank ya, gitu ya. Ada surat berharga pasar uang SBPU ya. Alat sama ini juga dari Bank Indonesia ya, untuk melakukan operasi pasar dalam rangka menstabilkan nilai rupiah. Jadi kalau inflasi terlalu tinggi itu kan berarti kan jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sehingga jumlah uang beredar harus dikurangi ya dengan cara operasi pasar seperti itu. Yang kelima, commercial paper. Sebagian dari perdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun ya. Ini eh, apa namanya jangka pendek ya, jangka pendek. Ini ada pasar valuta asing ya, di tukar menukar uang dari rupiah ke mata uang asing seperti itu. Nah, kita masuk ke produk keuangan syariah. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Jadi tadi itu produk yang umum ya. Yang... Nah, bagaimana dengan produk keuangan syariah? Instrumen keuangan syariah bagaimana? Ya, kalau kita bicara syariah, itu kita bicara mengenai apa yang tidak boleh. Karena kalau secara prinsip muamalah itu hukum asalnya adalah semuanya boleh, ribahah ya. Artinya al-aslu fil muamalah ribahah. Jadi semuanya boleh. Ila kata tadi lu dalilu ala tarkihi. Jadi sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau kita bicara makan, pemakanan halal kecuali yang diharamkan. Minuman halal kecuali yang diharamkan. Sama ke dalam ekonomi, ke dalam ekonomi keuangan, semuanya itu halal kecuali yang dilarang. Nah, jadi yang kita cari, jadi selama tidak melanggar larangan ini, itu boleh ya, sifatnya boleh. Apa yang dilarang? Nah, dilarang lebih seperti ini ya, ada riba, maisir, ya, goror, haram ya, zalim ya. Jadi kalau dalam ekonomi keuangan
itu ada beberapa transaksi yang dilarang secara syariah. Pertama dari riba ya, tambahan pendapatan yang tidak sah, ada maisir, tidak pasti untung-untungan, ini judi ya, judi online nih maisir, goror, omong tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui, jadi membeli kucing dalam karung, goror. Haram, objeknya yang dilarang ya, ya itu jual beli minuman keras misalnya, homer itu secara objek sudah dilarang. Zalim, menimbulkan keadilan bagi yang lain ya, tipu-tipu misalnya gitu ya, menipu orang lain kita misalnya atau yang kayak mama minta pulsa seperti itu ya, itu kan Suaranya nggak ada. tipu. Eh, halo halo halo, Ada Pak, ada. ada ya? Ada Pak, aman Pak. Oh berarti itu yang jaringannya mungkin kurang ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara muamalah, kita bicara ekonomi keuangan, itu kita cari yang dilarang. Ya. Artinya selama tidak riba, tidak judi, tidak gorol, tidak haram, tidak zalim, itu halal. Nah, kadang-kadang kita juga melihat bahwa misalnya produk keuangan itu memang harus diakui ya bahwa untuk produk keuangan di syariah, bank syariah itu memang mirip ya atau ngikut pada bank konvensional. Ya. Hanya mungkin dimodifikasi sehingga bisa sesuai dengan syariah seperti itu. Nah, kalau produk keuangan syariah itu antara lain ya teman-teman ya. Kalau kita bicara perbankan itu ada giro tabungan ya. Kurang lebih sama ya. Mungkin bedanya ada tabungan haji dan umroh ya. Kalau bank konvensional nggak ada ini ya. Di banking semuanya juga ada ya. Kartu debit, kartu kredit juga ada. Hanya mungkin yang kartu kredit ini yang syariah yang mungkin belum terlalu banyak ya. Ada pembiayaan konsumer ya, KPR. Ada juga ada di apa namanya di konven. KUR juga ada di konven. Di kurang lebih ya bedanya mungkin hanya di tabungan haji dan umroh aja ya. Dan kartu kredit syariah ini yang masih belum terlalu banyak. Kalau KPR, kredit lain ya sama ya, kurang lebih sama. Nah untuk pasar modal syariah ada saham syariah, ada reksadana pasar uang, reksadana fixed income, reksadana campuran, reksadana saham, reksadana suku tabungan. Jadi ya tadi ya, kalau kita beli saham syariah berarti saham yang sesuai ada yang tidak ada yang dilanggar dari larangan tersebut gitu ya. Semua saham boleh kecuali yang dilarang oleh syariah. Tadi ya, ada secara pendapatan, secara bisnisnya tidak melanggar syariah, secara pendapatannya, pendapatan halal dan non halalnya tidak tadi 10% ya, tidak 10% yang non halalnya. Kemudian dari utangnya tidak lebih dari 40%. Nah, reksadana ini kita kan ngumpulin dana ya, kita misalnya 10 orang, kita bareng-bareng setorkan sejumlah uang ke manajemen investasi, nanti manajemen investasi akan menyalurkan dana tersebut. Dia akan coba invest di mana nih. Nah, itu kalau syariah ya, kalau pasar uang syariah ya. Kalau saham syariah. Ya, kalau obligasi syariah. Dan juga ada terakhir ada sukuk atau sukuk retail, sukuk tabungan. Sukuk ini adalah obligasi ya, teman-teman ya. Obligasi syariah. Jadi kalau obligasi itu kan dia ada uang ada bunganya, ada ribanya gitu ya. Nah, kalau sukuk itu dia akadnya bukan pinjaman. Jadi obligasi syariah itu namanya sukuk. Sukuk kita ngasih uang dan kita dapat profit dari uang tersebut ya. Kita ngasih 10 juta, nanti kita baliknya 12 juta sama ya. Tapi akadnya bukan pinjaman. Akadnya cukup panjang sih ya. Jadi ya nanti ada apa namanya? Ada jual beli, ada sewa seperti itu. Intinya kita kasih duit 10, baliknya 12 tetap sama-sama. Ada returnnya, ada untungnya gitu. Ini ya, kemudian kalau untuk IKNB, IKNB itu institusi keuangan non bank ya. Jadi non bank itu ada asuransi syariah ya. Ada teman-teman tahu ya asuransi syariah. Pegadaian syariah juga ada. P2P financing, P2P ini fintech ya. P2P itu peer to peer financing ya. Ada banyak ya fintech syariah ya. Ada pensiun syariah dan multi finance juga ada ya. Multi finance syariah itu juga. Biasanya multi finance ini ada produk syariahnya. Dan ini macam-macam ya kalau di apa namanya anggapin ya. Di kalau kita data buka tabungan rekening ini perbankan ya.
ada rekening, QRIS gitu ya, giro tabungan. Nah ini juga harus tahu debit di swap ini. Pasar modal, suku retail, reksadana, pasar saham ya, KNB nih, KNB institusi keuangan non bank, asuransi umroh, unit link syariah, tabungan pribadi, maka asuransi syariah gitu ya. Oke, nah untuk ya ada pertanyaan? Halo? Nah, untuk pasar uang itu ada surat berharga syariah negara ya, pasar uang antar bank syariah, sertifikat investasi mudharabah antar bank, perdagangan bursa komoditi atau SIKA ya. Di sini pasar uang syariah juga ada ya, sudah ada. Jadi mungkin mirip-mirip, tapi sudah dimodifikasi sehingga dia sesuai dengan syariah. Ada fatwa di SN. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Ya. Jadi manajer keuangan dapat menggunakan instrumen dan produk keuangan yang diperdagangkan di pasar keuangan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Jadi teman-teman, kalau kita misalnya mau investasi, kita beli saham di yang kita beli saham misalnya gitu ya. Kalau kita butuh pendanaan, kita tetap beli obligasi. Nah, kalau konven namanya obligasi, kalau syariah namanya sukuk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menerbitkan surat utang atau obligasi tapi secara syariah, kita tetap namanya sukuk. Itu sudah ada ketentuannya lah ya, ada fatwa di SM. Kesimpulannya ya, kita away atau kesimpulan instrumen keuangan itu adalah kontrak yang menambah nilai ya pada sisi aset, liabilities dan modal. Nah, kalau kontrak ada equity base, ada debt base seperti itu. Instrumen keuangan ada produk keuangan dan produk secara manajer keuangan baik melalui intermediasi lembaga keuangan maupun secara langsung melalui pasar keuangannya. Jadi produk keuangan itu bisa secara langsung maupun tidak langsung ya. Kalau langsung ya langsung ke pasar uang, langsung ke pasar keuangan. Kalau tidak langsung kita melalui lembaga keuangan. Nah, instrumen dan produk keuangan juga dapat diklasifikasi menjadi konvensional dan syariah. Untuk instrumen dan produk keuangan syariah diatur dalam fatwa di SN MUI sebagai payung hukum. Ini adalah referensi teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita tutup? Cukup, Pak, cukup. Ya. Cukup, Pak. Ini saya stop sharing dulu. Oke, jadi